Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi ihtadal muhtadun. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi wa qaqtada biqudwatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman, ahbakumullah. Para jamaah sekalian, saudara-saudariku, ayahanda dan ibunda yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Siapa di antara kita yang tidak menghargai orang tua? Siapa di antara kita yang durhaka kepada orang tua? Siapa di antara kita yang ia berani kepada orang tua? Ketahuilah, orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang jauh dari rahmatnya Allah. Kenapa? Karena telah jelas para ulama menyebutkan keutamaan untuk berbakti kepada orang tua adalah tahapan setelah mentauhidkan Allah. Dan banyak sekali dalil-dalil yang menjelaskan dalam hal ini. Di antaranya apa yang Allah Ta'ala firmankan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah memerintahkan untuk apa? Untuk menyembahnya, tidak kepada yang lainnya, dan juga berbuat baik kepada orang tua. Dalam ayat yang lain Allah juga menegaskan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Menyembah Allah saja, beribadahlah kepada Allah saja, menunggalkan Allah saja, tidak kepada lainnya, dan berbuat baiklah kepada orang tua. Sehingga dengan dalil dari Al-Quran ini tidak ada satupun yang membantah bahwasanya lawan dari berbuat baik kepada orang tua, lawan dari bir walidain, yakni uququl walidain, adalah dosa besar yang begitu menghinakan. Belum lagi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau juga mengatakan, ketika menjelaskan kepada kita semua apa itu dosa besar yang paling besar, beliau bertanya kepada para sahabatnya, ala ukhbirukum bi akbaril kabair, maukah kalian kuberitahu dosa besar yang paling besar? Maka Nabi menyebutkan dua, al-isyraku billah wa uququl walidain, yakni syirik, tidak menunggalkan Allah dalam hal ibadah, dan juga uququl walidain, durhaka. Dalam hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, ma min dzambin, kata beliau, tidak ada satu dosa pun yang apa? Yang paling cepat dan paling disegerakan azabnya selain dari qati'atur rahim wal baghi, selain dari memutus silaturahim dan berbuat kefasikan. Ini dosa besar yang paling Allah segerakan balasannya di dunia. Dan memutus silaturahim yang paling jelas, yang paling utama adalah bagaimana kita dengan orang tua. Nah, kalau sudah dengan kita mengetahui hal ini, bahwa durhaka kepada orang tua adalah perkara yang hina dan menghinakan, bagaimana cara kita untuk tidak terperosok pada hal itu? Banyak sekali yang disebutkan oleh para ulama, tapi satu yang pasti, talabul ilm. Satu yang pasti, menuntut ilmu. Dengan kita menuntut ilmu, kita tahu bagaimana kedudukan orang tua. Dengan kita menuntut ilmu, kita tahu makanah walidain. Kita tahu kedudukan orang tua dalam syariat kita yang begitu luar biasa. Dan dalil-dalilnya telah tadi kita sebutkan. Maka menuntut ilmu ini adalah salah satu upaya mengikis potensi syaitan untuk menggoda kita durhaka kepada orang tua, mengikis potensi syaitan untuk membuat kita berbuat buruk kepada orang tua, yakni talabul ilm, menuntut ilmu. Maka jelas menuntut ilmu ini seruan yang banyak sekali disebutkan oleh kitab-kitab para ulama. Dan begitu pula kita tahu bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, talabul ilm fardhatun ala kulli muslim wa muslimatin. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, laki-laki maupun perempuan.
Karenanya tidak ada satupun yang membantah bahwa berbakti kepada orang tua adalah hal yang utama. Dan salah satu yang bisa mendorong kita untuk mewujudkan bakti itu adalah menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Maka orang ketika menuntut ilmu lalu kemudian diniatkan adalah untuk mengangkat kebodohan dalam diri, begitu pula niatnya adalah untuk birrul walidain, luar biasa berkah ilmunya. Ketika dia sedang belajar, dimudahkan untuk faham. Ketika dia sedang belajar, dimudahkan untuk ridha dengan keadaan. Ketika dia sudah belajar, dimudahkan untuk ia mudah mengamalkannya. Ini ketika dia bisa menggabungkan bagaimana menuntut ilmu dengan tujuan utama adalah bagaimana birrul walidain, selain dari mengangkat diri dari kebodohan. Karenanya ikhwatal iman ahbakumullah, kalau kita ingin melahirkan generasi ke depannya sebagai generasi yang semuanya birrul walidain, generasi yang semuanya jauh dari salah satu dosa besar paling besar, jauh dari generasi yang paling cepat diberikan azab oleh Allah di dunia ini, maka marilah kita semua mendorong kerabat, sanak keluarga, begitu pula anak-anak kita menuntut ilmu. Karena ketika anak-anak kita jauh dari ilmu, jauh pula mereka dari bagaimana bakti kepada orang tua yang sesungguhnya. Dan bagi yang sudah menuntut ilmu, alhamdulillah, terus minta kepada Allah keistiqomahan dan dekatilah orang tua. Yang sedang menuntut ilmu, dekati orang tua. Sering berkomunikasi, sering kemudian menanyakan kabarnya, beri perhatian kepada orang tua, ini luar biasa. Dan ketika bertemu jangan lupa minta ridhanya. Ingat, Nabi SAW telah menjelaskan kepada kita ada 3 golongan yang doanya tidak tertolak. Yang pertama, da'watul madlum, doanya orang yang terzalim. Yang kedua, da'watul musafir, doanya orang yang sedang safar. Dan yang ketiga, da'watul walid liwaladi, doanya orang tua kepada anak. Maka minta sama orang tua, minta sama orang tua supaya tatkala menuntut ilmu kita dimudahkan, penuh dengan keberkahan, dan dimudahkan pula dalam mengamalkannya, sehingga ringan hisab kita terhadap ilmu-ilmu yang telah dipelajari. Maka ikhwatal iman ahbakumullah, di sini melalui kesempatan yang singkat ini, Anda ingin menyampaikan bahwa menuntut ilmu dimanapun itu, bersebarlah kita dalam menuntut ilmu. Asalkan jelas apa yang kita tuntut, asalkan jelas di mana kita belajar, di sana sesuai dengan apa yang kemudian disebutkan oleh para ulama dengan pemahaman para salafus saleh. Namun di antara pula rekomendasi yang ada khususnya bagi para jamaah, saudara-saudariku sekalian, ayahanda dan ibunda yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, wilayah Jabodetabek, maka Al-Ma'had salah satu yang kita rekomendasikan. Insya Allah di dalamnya sangat berkesinambungan antara santri dengan asatidah, antara asatidah dengan pegawai, antara pegawai dengan masyarakat, semuanya berkesinambungan. Dan ini adalah salah satu yang betul-betul kita rindukan, bagaimana semuanya saling membaur. Santri bukan hanya kemudian dekat dengan musyrifahnya, tapi santri dekat dengan ustadznya, santri dekat dengan kiainya. Inilah yang semua kita harapkan. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Aqulu ma tasma'un wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.